Hai Sobat Wiki, berjumpa lagi dalam Top 5 News of the Week bersama saya, Saradita. Dan juga saya, Melia Istighfaroh. Kita akan membacakan 5 berita terpopuler pada minggu ini. Nah, di berita pertama ada istri Ustadz Somad, yakni April Jasmine, tengah menjadi sorotan warganet lantaran membuat video TikTok bersama rekan-rekannya. Video yang dia unggah justru mendapat nyinyiran dan komentar pedas dari netizen. Ada juga yang berkomentar mengapa April Jasmine justru berlenggak-lenggok menari. Bahkan beberapa juga menanyakan hukum menari berlenggak-lenggok bagi seorang wanita muslimah. Unggahan video April Jasmine di TikTok berupa aksinya berjoget. Dalam video tersebut, April tampak mengenakan gamis panjang berwarna putih yang dipadukan dengan jaket jeans dilengkapi topi dan tas. Unggahan tersebut menjadi sorotan netizen. Bahkan ada juga yang menuliskan komentar jika dirinya menyayangkan perilaku April Jasmine yang malah berjoget TikTok. Padahal April Jasmine merupakan seorang istri ustaz. Ketika ditemui oleh awak media, April Jasmine akhirnya buka suara menanggapi ramainya pemberitaan dan hujatan tentang dirinya. Ia mengaku tak jera untuk berjoget lagi di TikTok. Istri Ustadz Somad ini mengungkapkan bahwa pro kontra netizen yang saat ini ditujukan kepada dirinya merupakan hal yang wajar. April menegaskan ia hanya mencari ridho suami, bukanlah orang lain. Sang suami pun tak tinggal diam dan memberikan pembelaan terhadap April. Ustadz Somad menyebut joget yang dilakukan istrinya merupakan gerakan yang biasa dan sama halnya dengan nyanyian potong bebek angsa. Ustadz Somad meminta netizen untuk melihat persoalan ini dengan jernih. Ia menjelaskan bahwa permasalahan tentang tarian sudah pernah dibahas oleh para ulama. Kontes kecantikan Missis Sri Lanka yang digelar pada Minggu 4 April 2021 kemarin berakhir kacau. Ya, pemenang terpilih Missis Sri Lanka Puspita De Silva harus merelakan mahkotanya dilepas secara paksa oleh Missis World, yaitu Caroline Jury. Mahkota kemenangan Puspita De Silva dicopot lantaran isu perceraian dirinya. Puspita De Silva meraih gelar Missis Sri Lanka pada hari Minggu 4 April 2021 kemarin. Caroline Jury yang memegang gelar juara dunia siap untuk menobatkannya. Namun beberapa menit setelah kemenangan diumumkan, muncul pertanyaan tentang status perkawinan De Silva. Rekaman video menunjukkan juri secara paksa menarik mahkota, di mana pemenang diduga mengalami cedera. Hanya wanita yang sudah menikah yang memenuhi syarat untuk kontes ini. Juri mengklaim bahwa De Silva tengah diisukan bercerai hingga tidak memenuhi syarat untuk bersaing dalam acara Missis World yang akan diadakan akhir tahun ini. De Silva mengatakan secara terpisah bahwa ia tinggal terpisah dari suaminya namun belum bercerai. De Silva kemudian pergi ke rumah sakit mengklaim dirinya menderita cedera kepala karena pencabutan mahkota. De Silva juga mengajukan pengaduan polisi dan juri telah dipanggil oleh polisi. Puspita De Silva mengatakan dirinya terluka ketika pemegang gelar dunia Caroline Jury melepas mahkotanya selama perselisihan tentang status perkawinannya. Seorang juru bicara penyelenggara lokal mengatakan bahwa juri juga dari Sri Lanka telah diinstruksikan untuk meminta maaf. Sementara itu, Direktur Nasional Missis Sri Lanka World, Kandimal Jaya Singhe, mengatakan bahwa mahkota tersebut segera dikembalikan kepada De Silva. Ya, berita selanjutnya ada kebakaran yang melanda Pasar Kambing Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis sore. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta mengerahkan 17 mobil dan juga 85 personel untuk memadamkan api. Api diduga berasal dari konsleting listrik dari salah satu kios yang merambat ke kios lainnya. Ratusan lapak pedagang di Pasar Kambing di Jalan Sebeni Raya, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat terbakar pada Kamis sore. Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Wali Kota Jakarta Pusat, Dani Sukma, menyebutkan sedikitnya 136 lapak dan 40 kios terbakar di Pasar Kambing. Dia menjelaskan api sudah berhasil dipadamkan pada sekitar pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Api diduga berasal dari konsleting listrik di sebuah lapak dan merambat ke tempat lain. Listrik di sekitar Pasar Kambing masih padam pada malam hari. Warga dan petugas pemadam kebakaran melakukan pemadaman api dengan bantuan lampu senter dan juga lampu mobil kebakaran.
Warga menutup akses ke Jalan Sabeni dengan kayu dan bangku. Petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, Satriadi Gunawan mengatakan pihaknya mengerahkan 17 mobil dan 85 personil untuk memadamkan api. Sebelumnya, kebakaran terjadi di Pasar Kambing pada Kamis sore. Api terlihat besar, asap hitam membumbung tinggi ke langit. Saat ini, api sudah dilokalisir. Pemadam masih melakukan proses pendinginan. Nah, di berita selanjutnya ada Komisaris Utama Pertamina yakni Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengunjungi Wali Kota Solo yakni Gibran pada Rabu malam. Dalam pertemuan tersebut, Ahok mengatakan bahwa mereka tidak membahas mengenai politik. Ia hanya mampir ke Solo lantaran akan kunjungan kerja ke Cepu. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama bertemu Gibran di rumah dinas Wali Kota Solo. Menyambangi Loji Gandrung Solo, Ahok mengendarai mobil Toyota Alphard berwarna hitam. Terlihat pula Ahok mengenakan pakaian batik dan dipadukan dengan celana hitam. Saat tiba di rumah dinas Wali Kota Solo, Gibran langsung menyambut kedatangan Basuki Cahayapurnama. Gibran terlihat mengenakan kemeja putih lengan panjang dan dipadukan dengan celana berwarna hitam. Mereka kemudian langsung masuk ke dalam ruang tamu Loji Gandrung dan melangsungkan perbincangan. Ahok dan Gibran berbincang selama 1 jam. Mereka juga sempat berfoto bersama dan menengok halaman belakang Loji Gandrung. Ahok mengatakan kunjungan tersebut tidak membicarakan hal-hal penting. Ia hanya mampir menginap karena akan kunjungan kerja ke Cepu. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengungkapkan ketika dirinya tiba ke Loji Gandrung, dirinya teringat momen pertemuan dengan Jokowi. Saat itu Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Adapun Gibran juga membagikan momen pertemuannya dengan Ahok lewat akun Facebook pribadinya. Gibran menjelaskan dalam pertemuan tersebut Gibran berdiskusi soal penataan kota hingga soal kepemimpinan. Ia mengaku akan memperbanyak ruang terbuka hijau. Berdalih bisa melanggengkan hubungannya dengan kekasih serta memberikan pengasihan, seorang dukun cabul di Cepiring, Kendal, Jawa Tengah diamankan oleh polisi. Dengan dalih tersebut, dukun bernama Mbah Wongso itu telah mencabuli korban yang masih berusia remaja hingga 10 kali. Dukun cabul tersebut akhirnya ditangkap oleh polisi setelah orang tua korban melapor. Berdalih bisa melanggengkan hubungan dengan sang kekasih, serta bisa memberi pengasihan, seorang dukun cabul di Cepiring, Kendal, Jawa Tengah diamankan Polres Kendal. Dengan dalih tersebut, sang dukun cabul berhasil mencabuli korban yang masih pelajar hingga sebanyak 10 kali. Ferry Magium alias Mbah Wongso hanya bisa tertunduk lesu usai ditangkap Satreskrim Polres Kendal. Dukun palsu ini dijebloskan ke penjara usai dilaporkan orang tua korban karena telah mencabuli anak kesayangannya hingga 10 kali. Korban diperdaya tersangka dengan cara menjanjikan korban tidak akan ditinggal kekasihnya asalkan menuruti apa yang dia kehendaki. Tersangka mengaku mencabuli korban dengan meraba-raba tubuh korban, serta melakukan proses ritual mandi kembang dan mengolesi minyak. Mbah Wongso berdalih bisa membantu dengan cara memberi jimat atau pengasihan. Ritual pun digelar dengan meminta korban bertelanjang dan dipijit pelaku hingga disetubuhi. Tersangka mengaku tergoda dengan kemolekan korban yang ingin dibantu merekatkan hubungannya dengan sang pacar. Ironisnya, korban ternyata adalah teman anak tersangka sendiri. Selain mengamankan tersangka, petugas juga mengamankan barang bukti berupa 2 buah keris kecil, minyak sumber iler, kalung giok, dan batu akik. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka diancam hukuman 15 tahun penjara. Nah, itu tadi 5 berita terpopuler di minggu ini. Saya Saranita Oktaviani. Dan saya Melia Istighfaroh, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.